Oke, selamat datang. Di sesi kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya menghadapi orang-orang sulit dalam hidup kita. Terutama ya, mereka yang nggak bisa kita hindari begitu saja. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, energinya terkuras abis setelah ngobrol sama orang tertentu? Seolah-olah semua semangat kamu kesedot gitu aja. Jadi, langkah pertama adalah kita identifikasi dulu masalahnya. Sadar atau enggak, ada beberapa hubungan yang justru bikin kita mandek. Nah, penting banget buat kita ngenalin polanya. Siapa aja sih orang-orang yang setelah ketemu mereka, kita malah jadi ngerasa lebih buruk bukannya lebih baik. Nah, dari sumber yang kita bedah, ternyata ada 5 tipe atau arketipe umum dari orang-orang yang bisa nguras energi kita. Paham soal ini tuh kuncinya. Yuk, kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama tipe sang korban. Tahu kan? Orang yang merasa dunia ini nggak adil sama dia. Semua tantangan itu seolah-olah serangan pribadi. Pokoknya dia ini korban keadaan. Nah, ngobrol sama mereka tuh capek banget. Karena biasanya mereka nggak mau dengerin solusi, maunya ngeluh terus. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin cara pikir mereka. Buat mereka, masalah itu bukan buat diselesain, tapi sebuah serangan pribadi yang harus diratapi. Jadi mereka itu nggak nyari jalan keluar, tapi nyari simpati. Terus bahayanya apa? Ini dia nih, negativitas dan rasa nggak berdaya mereka itu nular banget. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikutan keseret loh. Jadi ikut-ikutan ngerasa kasihan sama diri sendiri, bukannya fokus cari solusi. Lanjut ya, tipe kedua, sang manipulator. Wah, ini nih. Mereka itu pinter banget masuk ke zona aman kita. Mereka pakai kepercayaan kita, rahasia kita, sebagai senjata yang nantinya bisa dipakai buat nyerang kita lagi, demi keuntungan mereka sendiri. Dan ini cara paling gampang buat ngenalin mereka. Coba deh jangan dengerin apa kata mereka. Fokus aja sama apa yang mereka lakuin. Biasanya disitulah kebenarannya kelihatan. Ada jurang yang dalam banget antara omongan sama tindakan. Ini contoh yang, wah, nusuk banget ya dari sumbernya. Lihat deh, mereka bisa pakai cerita sedih atau trauma masa lalu mereka bukan sebagai penjelasan, tapi sebagai alasan buat nyakitin kita. Ujung-ujungnya, biar kita yang ngerasa bersalah. Tipe ketiga. Ini sih kita semua pasti kenal. Si tukang gosip. Tapi yang menarik, masalahnya itu bukan sekedar ngegosipnya ya, tapi niat dibaliknya itu loh saat penderitaan orang lain dijadiin bahan obrolan seru buat hiburan mereka. Nah, ini bahayanya. Saat kita curhat masalah pribadi ke mereka, tanpa sadar kita tuh lagi ngasih mereka modal sosial. Cerita kita bisa jadi alat tukar buat mereka biar dapat perhatian atau jadi lebih dekat sama orang lain. Oke, arketipe keempat, si tukang menghakimi. Orang-orang ini tuh pandangannya seringkali sempit, cuma hitam putih, benar salah versi mereka, dan mereka cepet banget nunjuk kekurangan kita, bikin kita ngerasa serba salah. Contoh ini nunjukin sesuatu yang penting banget loh. Kadang, penghakiman yang paling nyakitin itu datang dari komentar-komentar sepele loh, yang tujuannya itu buat bikin kita ragu sama diri kita sendiri atau identitas kita. Dan yang terakhir, tipe kelima, sang pengutang. Hidup mereka itu kayaknya seputar utang terus. Akibatnya, hubungan sama orang lain jadi transaksional. Mereka ngelihat kita bukan sebagai teman, tapi ya sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Oke, sekarang kita udah kenal nih kelima tipenya. Solusi paling gampang ya, tinggalin aja, hindari kan? Tunggu dulu, disinilah plot twistnya. Ternyata nggak segampang itu. Karena gimana kalau orang-orang ini adalah keluarga kita, atau teman kerja yang tiap hari ketemu? Bahkan mungkin pasangan kita. Kita kan gak bisa seenaknya resign dari kehidupan dan mutusin hubungan sama mereka semua. Nah, ini dia poin paling penting dari semua pembahasan kita. Tujuannya itu bukan penghindaran, tapi gimana caranya kita bisa hidup berdampingan secara bijaksana. Skill yang sesungguhnya itu bukan motong semua hubungan sulit, tapi belajar cara ngelolanya biar kewarasan dan energi kita tetap aman. Oke, pertanyaannya kalau kita emang harus hidup bareng mereka, gimana caranya biar nggak ikutan kering? Nah, sumber kita punya beberapa strategi praktis buat ini. Ini dia nih, aturan main barunya. Pertama, batasi waktu kamu. Mungkin ngobrolnya cukup 15 menit aja, nggak usah berjam-jam. Kedua, saring cerita kamu. Nggak semua hal harus diceritain kan? Simpan cerita paling personal buat orang yang benar-benar kamu percaya. Ketiga, jaga energi kamu. Mungkin sebelum ketemu, siapin mental dulu. Keempat,
kelola fokus kamu. Jangan sampai ikutan ke bawah drama mereka. Dan yang paling penting, lindungi perasaan kamu. Ingat, perilaku mereka itu tentang mereka, bukan tentang kamu. Oke, dari tadi kita ngomongin orang lain terus ya. Tapi ada satu langkah terakhir yang paling penting dan mungkin paling susah, yaitu berkaca ke diri sendiri. Dan ini pertanyaan terakhirnya, dari kelima tipe tadi, ada nggak sih karakter yang ternyata hidup di dalam diri kita juga? Karena jadi bijak itu bukan cuma soal nunjuk sifat jelek orang lain, tapi punya keberanian buat ngakuin. Kalau kadang-kadang, kita juga bisa jadi si korban, si manipulator, atau yang lainnya. Nah, itu baru tantangan yang sebenarnya.